Sobat Korpu dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di podcastnya Warung Korpu. Nah, sebelum kita mulai podcast kita pada kali ini, izinkan kita untuk membuka masker terlebih dahulu ya, Intan, Kang Dea. Nah, perlu diketahui juga bahwa podcast kita pada kali ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Kita sudah di swab antigen juga nih sebelum kita mulai, seperti itu. Aman, baik, pokoknya ya aman ya tadi ya, Kang Dea. Baik, langsung saja mungkin kita sapa terlebih dahulu Intan, Kang Dea, penonton dan Sobat Korpu dimanapun Anda berada. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Korpu dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di podcast Warung Korpu. Waktunya kita nimbrung bareng KF Korpu. Tak terasa ini udah episode keberapa ini? Kayaknya udah 14 ya. Iya, 14. Udah banyak Tapi banget ya. kayaknya dari episode 1 sampai 13 gue nggak pernah lihat lu Dontan. Iya, ini kali pertamanya aku gabung di Warung Korpu. Sebenarnya tegang banget sih. Apalagi view-nya aku di tengah-tengah gini nih. Gak salah ya. Tapi gak apa-apa sih Mas Rio, Pak Dea. Aku tuh suka banget. Ini kesempatan pertama, kesempatan emas pastinya. Ya kan? Semoga nanti banyak job-job lagi untuk manggung ya. Nah, karena ini Intan belum pernah ya ngisi sebagai host di Warung Korpu, silahkan Soktan perkenalkan diri terlebih dahulu nih kepada Sobat Korpu dan juga penonton dimanapun berada. Oke, hai teman-teman, aku Intan. Sekarang posisinya di pelaksana learning operation di learning and development. Sebenarnya sih justru saya tuh kayak ini ya di Korpunya sendiri. Cuma baru pertama kali aku di sini. Aku sibuk ini paling Iya. sibuk. Tapi makasih loh, aku diundang ke sini untuk duduk bareng-bareng apalagi sama orang-orang hebat kayak gini kan. Weh. Jadi aku ya. Oke, gitu sih kurang lebih perkenalan dari aku. Mungkin biasa lah ya, karena ini milenials masih muda. Boleh dong status Tan gitu. Mana tahu ini bisa jadi ajang kali ya. Aduh. Status masih gimana ya jelasinnya biar nggak malu-maluin. Pokoknya masih available lah kalau ada yang mau daftar monggo. Nah, cakep untuk teman-teman semuanya. Nanti ada Intan, nanti dicantumin lah IG-nya kalian tadi ya, Intan Bisa lihat di Komarawati. sini ya. Iya, oke. Nah, tadi kita udah kenalan nih dari Intan ya, Ladies First. Ini kita kenalan dari segi hostnya terlebih dahulu ya. Jadi sama juga saya dari episode 1 sampai episode 13 kayaknya saya cuma di pembukaan juga ya, karena salah satu host juga di Warung Korpu ini. Nah, baru kali ini saya kesempatan untuk mewawancarai langsung narasumber gitu. Nah, saya ingin kenalan terlebih dahulu. Saya Rio, kayaknya dari teman-teman semuanya, terutama insan kimia farma, kalian udah sering lah ngeliat saya di flyer-flyer mungkin. Famous loh Pak Rio ini. Ataupun di layar kaca. Sedikit sombong tergantung juga tergantung tergantung. Ingat loh ya waktu dulu, nggak gimana kan ganteng aja nggak cukup ya kan? Nah, itu tuh langsung booming itulah kira-kira gitu. Nah, kalau berbicara status juga seperti Intan tadi, sama available juga. Nanti kalau misalnya ada teman-teman juga promo ya? mungkin sekalian promo gratis Okay, ya. Okay. Nah, saat sekarang ini dulu saya juga pernah di learning and development sama dengan Intan, tapi sekarang saya di culture specialist. Tukeran nih sama bapak yang baju putih. Ya, seperti itu. Nah, dari host mungkin kita sudah kenalan ya. Kayaknya cukup aja Intan, kalau misalkan mau kenalan lagi silahkan di Kita tinggal hubungin. ya, jadi via chatbot ya. Oke, yuk langsung saja kita ingin kenalan juga dengan host kita yang terkece. Pokoknya famous banget lah, Host siapa sih nggak kenal gitu narasumber, kan. maaf. Iya. Sampai biasanya typo host. loh. Sampai typo nggak hanya Biasanya host. ini biasanya host ya. Biasanya host ya. Oke, langsung saja kita sambit narasumber kita. Jeng. Kang Kang Dea. Dea. Oke. Silakan mungkin kalau kemarin perkenalannya sebagai host, sekarang sebagai narasumber. Silakan Kang Dea. Ya teman-teman semua, nggak perlu kenalan ya. Udah tahu. Pasti tahu ya. Dari episode 1 soalnya. Iya, aja gitu ya. Cuma sekarang bukan ini sih, bukan narasumber sih, sebenarnya lebih ke sharing ya. Kita ngobrol bareng di sini sama-sama bertiga di sini. Ada gua, ada Intan, ada juga Rio. Kita akan ngobrol bareng tentang apa nanti Rio lah yang ceritain. Jadi nanti kebetulan juga bukan materi kita bahas hari ini, bukan cuman gue yang expert, Rio juga expert di bidang ini gitu kan. Intan juga udah sempat belajar beberapa kali ya kan. Ikut training lah ya. Iya sih. Iya, ikut training ya kan. Jadi sekalian kita bareng-bareng sama-sama kita share ke teman-teman semua kayak gitu. Jadi kalau ya nggak apa-apa lah perkenalan, gue Dea Permana sekarang sebagai Head of Academy di Support Function. Ya.
apaan tuh ya kan nggak ada yang tahu. Namanya asing mana? ya. Itu di direktorat mana? Iya benar itu. Ada yang tahu nggak tuh Iya, kira-kira? jadi head of academy itu ada di divisi human capital sebenarnya. Dia berdiri langsung di corporate university. Jadi corporate university itu sekarang udah ada bagannya sendiri, udah ada strukturnya sendiri gitu ya teman-teman. Nah itu tadi Yantan perkenalan singkat nih dari narasumber kita ataupun dari yang ingin berbagi tentang pengalamannya untuk kita semua seperti itu. Ingat teman-teman semuanya, sebelum kita langsung ke topik kita pada hari ini, saya ingin mengingatkan jangan lupa untuk subscribe ya channel kita ini dan juga Channelnya kita dong. iya channel kita ini untuk di subscribe dan juga nanti di komen ya dan juga di share kepada teman-teman semuanya karena saya yakin dan percaya episode 1 sampai 14 itu benar-benar kayak ilmunya itu daging banget ya Tan, banyak. Bermanfaat banget. Jadi saya buat teman-teman kalau yang nggak sempet dengerin kita di sini. Oke, yuk langsung saja. Nah, kalau kita lihat nih Intan ya, kita bertiga ini tipikal orang yang suka untuk ngoceh ya, atau suka ngobrol nih di depan umum. Jadi, Kayaknya lo doang. Kayaknya nggak juga gitu. Maksudnya itu kita ngoceh di depan umum karena sering mungkin jadi MC atau narasumber dan sebagainya. Tapi ingat, yang kita ocehin ini tidak hanya seputar mungkin kegiatan sehari-hari, tapi juga ilmu juga ya, karena mereka-mereka ini tidak hanya Intan, tidak hanya Kang Dia juga sering ngisi seminar ya, atau terutama ini untuk teman-teman yang baru. Kalau kita kan ada tuh kayak MT ya Tan, ada SPT Specialist Trainer gitu. Nah orang-orang ini selalu memberikan sharing nih kepada teman-teman kita yang baru seperti itu. Tapi tunggu sebentar nih, kayaknya kesannya aku yang jadi narasumber ya. Karena Padahal sebelah sini loh ya. Iya, jadi sebenarnya sih ini pengalaman aku pertama ya. Kalau misalnya untuk di depan kamera kayak gini, biasanya sih aku di depan orang-orangnya langsung pernah 1 kali, tapi sisanya sih nggak terlalu banyak Vario kalau aku tuh. Iya, jadi maksudnya kalau misalnya expert mah bapak-bapak sekalian ini gitu lah. Jadi ini mungkin media pertama yang tadi mungkin makanya. nanti lebih panjang lagi. Ingat nih teman-teman semuanya yang mau nanti ngontrak Intan nih untuk MC ataupun pembukaan acara. Boleh lah, boleh lah. Ya dia jago, dia jago. Udah ada sertifikatnya loh ya. Jadi malu ya. Silakan Bapak Ibu yang mau hubungin saya. Ya kan jadi media promosi ya. Oke. Nah balik lagi nih Intan ke topik kita ya Kang Dea ya. Kita ingin mengangkat pada kali ini itu jago ngoceh di depan umum. Oke, nah seperti apa itu Kang Dea? Jago ngocehnya seperti apa? Jago ngoceh di depan umum. Apa ya? Kalau ngomongin jago ngoceh di depan umum ya sebenarnya mah jago ngemeng ya. Jago ngemeng. Ya, jago ngomong aja gitu, apapun omongannya. Jadi teman-teman semua banyak yang bilang kalau orang jago ngomong itu dia seorang proklamator misalkan, atau dia seorang yang jago orasi misalkan. Enggak kayak gitu. Jadi kalau jadi kalau ngomongin jago ngomong ya everything gitu loh, apa aja. Karena kalau kita bicara jago ngomong enggak terkait dengan konten. Kalau konten apa aja. Tapi kalau ngomongin how to ngomongnya ya kita bisa pelajari gitu kan kayak gitu. Jadi banyak juga yang bilang dia mah bakat. Udah bakat dari lahir. Iya, gitu. Dari lahir. Ya kan gitu dari lahir nangis. Semua. Iya, paling ada Avatar aja kan yang lahir ketawa. Ketawa ya karena udah mewah. Karena gitu kaya. Ya. Gua kaya gitu kan. Ya gua kaya gitu kan. Mungkin Avatar aja gitu kan. Cuman kalau yang lain kayaknya sebagian besar keluar nangis gitu kan, pasti langsung keluar suara. Kalau belum nangis pun dicubit kan supaya dipaksa buat nangis kan gitu kan teorinya kan. Jadi sebenarnya bisa kita, kalau ada yang bilang itu bakat, enggak. Yang paling penting adalah latihan sih sebenarnya. Berarti sebenarnya dari sejak lahir itu kita udah disuruh untuk ngomong gitu ya kan? Ya itu jelas. Kalau ngomong itu udah pas. Dan bersyukur buat teman-teman semua. Ini kita bicaranya bersyukur ya, karena ada teman kita yang diberi kekurangan nggak bisa ngomong ya kan. Dan kita kalau begitu bisa ngomong, ya why not kita, kenapa kita nggak ngomong? Iya, kenapa nggak lu kembangkan, kenapa lu nggak improve gitu? Intan mungkin? Ngomong itu kan udah harfiahnya manusia, tapi sebenarnya kalau teman-teman sering dengar itu ada public speaking. Public speaking itu apa sih Pak? Nah, public speaking, apa beda artinya, ya gitu?
masyarakat. Benar gak sih? Public artinya umum ya, masyarakat gitu ya kan. Iya. Kalau speaking kan Speaking artinya ngomong. jadi Sama aja ngomong di depan umum. Tapi kalau public speaking sebenarnya banyak ya teman-teman semua. Banyak yang bilang public speaking dia sering dikaitkan sama host. oke. Public speaking itu sering dikaitkan sama host, sebenarnya enggak. Jadi kalau ngomongin public speaking tuh ada ya salah satunya ada host, ada juga dia ceramah, ada juga dia pidato dan lain-lain. Beda. Terus ada yang bilang public speaking anchor adalah public speaking. Enggak, anchor itu pembaca berita. Karena dia Baca ya. pure baca gitu loh. Jadi teman-teman kalau ngeliat anchor jangan berpikir bahwa dia jago banget. Enggak. Anchor itu enggak boleh salah baca. Pure baca. Bedanya anchor sama storytelling apa tuh berarti Pak? Kalau storytelling kan dia nyeritain apa yang dia alamin. Oh, oke. Kalau storytelling. Kalau anchor kan dia just baca ya, beritanya itu ya dibaca sama dia. Jadi teman-teman semua kuncinya jadi anchor bagus itu adalah baca dengan cepat. Ya karena anchor itu benar-benar cepat ya. benar-benar baca, dia nggak ada improvisasi kata. Kalau anchor improvisasi kata nih, pembaca berita improvisasi kata, ntar yang ada kemana-mana. Makanya kalau anchor itu bagian dari dia pembaca berita, jadi bukan public speaking. Tapi kalau public speaking itu yang lain kayak misalkan ya salah satunya pidato ya kan, ceramah, terus juga tadi apa host. Ya. Oke. Kalau Kang Dea nih, sebanyak yang Kang Dea sebutin tadi sebagai public speaking ya, yang sering memberikan sharing session kepada teman-teman yang lainnya gitu. Paling sering itu sebagai apa? Jadi host kah atau pidato kah mungkin di depan umum atau semuanya udah pernah? Jangan-jangan So far semua udah. Jadi nggak salah-salah ya tanya kita ngundang. Bukan kaleng-kaleng ternyata sumber kita pada So hari far ini. semua udah, host udah apa ya? Ya udah semua sih. Udah semua ya. Ceramah udah segalanya. Aku jadi penasaran, tadi kita ngomongin ada kita ada speech sebagai pidato, ada ceramah dan lain-lain. Apa yang membedakan beberapa hal tersebut gitu? Apakah ada teknik-teknik tertentunya gitu Pak? Nah teman-teman semua banyak yang bilang kalau orang ceramah harus gini, orang pidato harus begini, orang jadi host harus enggak. Tekniknya sama semua sebenarnya. Karena kalau kita ngomongin how to speak-nya, gimana how to delivery-nya itu sama. Yang beda itu hanya kontennya, kan nggak mungkin kita ceramah tapi gayanya nge-host. Iya. Yang ada nanti nggak dapet ya feel-nya. Iya, jamaah sekali ya, kan nggak mungkin. Benar. Ya kan nggak Saya mungkin. juga pernah lomba itu. Benar, pakem itu tuh iramanya juga ada kan? Dia ada tuntunannya kan. Ketika dia ini kayak ceramah juga kan dibagi-bagi. Ada ceramah yang boleh menggebu-gebu. Iya. Ada ceramah kayak khotbah Jumat nggak boleh menggebu-gebu. Ya kan kayak gitu tuh kalau yang Muslim ya, ada khotbah Jumat itu nggak boleh menggebu-gebu, harus benar-benar datar, santai segala itu ada. Sama kayak nge-host juga beda-beda. Host dari mulai ulang tahun anak kecil nih, kan harus halo ya. Jangan sampai pakai irama ceramah. Jangan sampai kita nge-host di tempat anak kecil ulang tahun 5 tahun, kita baik Bapak Ibu sekalian selamat datang di acara ulang tahun ke-5 saudara kami yang bernama Keisha, kan nggak mungkin. Terus anak-anaknya bengong gitu. Apa Mak pulang. Salah nih Mak. Gitu. Makanya sekarang ilmunya udah mulai keluar nih. Terutama teman-teman semua sekarang di YouTube dan media-media lain banyak bahwa public speaking itu sekarang ilmunya udah mulai di-share sama public speaker yang memang mereka ini selama ini ngomong di depan banyak umum ya kan, baik sebagai facilitator atau guru atau apa segala macam itu banyak. Makanya kita tekniknya banyak. Nah kalau ngomongin teknik, kita sebenarnya nanti dikit-dikit sih kita akan bahas juga nih tentang teknik gitu kan, seperti apa. Tapi intinya so far all tekniknya it's the same, sama semua. Sama ya. Cuman kontennya aja ya. Iya.
Dan itu pun ya Intan, Kang Dea, semua ilmu tuh sekarang tuh udah banyak ya disebar ya. Di YouTube juga sudah banyak. Itu mungkin di TikTok, mungkin tuh di Instagram melalui IG Live atau sebagaimana gitu kan. Jadi kayaknya nggak ada, tinggal kita aja, kemauan kita aja. Lu mau nggak untuk bahkan gue dulu belajar salah satu public speaking yang bisa bawa suasana, gue belajar di film. Tuh seru nih kayaknya. Film No You See Me nontonnya. Yang pakai kartu sulap-sulap itu White ya. Horse ya. Ya. Karena mereka ada berempat. Mereka adalah magician, tapi how to mereka mendeliver pesannya magiciannya kan dia bawa tuh gimana, halo ladies and gentlemen, bla bla segala macam. Nah, itu salah satu gue lihat, gitu ya kalau mau dapat interestnya dari partisipan tuh harus kayak gitu ya, harus kayak gitu. Salah satunya. Jadi itu teman-teman bisa belajar sebenarnya di mana aja. Gitu. Tapi sebenarnya menurut Pak Dea seberapa penting sih kita apalagi sebagai orang profesional gitu mengenai public speaking ini? Seberapa penting sih buat kita? Ngomongin penting menurut saya is a first, karena gini, kalau kita gue pengalaman kebetulan pernah kerja juga di beberapa perusahaan sebelum Kimia Farma. First time-nya kita masuk itu, first impression-nya kita masuk adalah komunikasi sebenarnya. Karena kita diwawancara pun juga udah masuk public speaking sebenarnya. Kalau itu kan nggak perlu wawancara, ya tes tulis aja selesai kan kayak gitu sebenarnya. Karena apa? Karena ya komunikasi itu sebenarnya simple, but complicated, rumit gitu kan. Makanya sampai sekarang ada jurusan ilmu komunikasi. Karena udah sains sekarang komunikasi. Komunikasi itu udah jadi bagian dari ilmu gitu. Karena emang rumit dan memang bisa dibuktikan efektivitasnya kalau kita ngomongin sainsnya ya. Tapi kalau kita bicara tentang seberapa penting, menurut gua itu adalah modal awal teman-teman semua mau berkarir. Ya. Terlepas dari teman-teman semua, bahkan seorang Albert Einstein pun jangan dipikir Albert Einstein nggak bisa ngomong, maaf jago ngomongnya gitu loh. Seorang Steve Jobs, seorang teman-teman itu kan jago ngomongnya, bukan cuman pinter dalam artian tapi dia bisa pinter. Nah, ngomongin pinter ngomongin jago ngomong bukan tentang dia nih kelihatan sangat energized enggak, tapi message-nya nyampe, finish. Ya. Karena itu kan salah satu kunci dari komunikasi kayak gitu kan, apa yang disampaikan itu diterima dengan baik. Gitu. Karena message-nya itu nomor satu. Makanya kalau ngomongin bahasa ilmiahnya kan etimologinya komunikasi itu dari bahasa komunikatio, artinya sama dalam makna. Jadi menyamakan makna komunikatio. Kalau terminologinya ya cuman menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan, just it, udah itu aja. Komunikator teman-teman semua yang ngomong, komunikannya yang dengerin, sama ya udah. Cuman karena complicated, ya kan, balik lagi backgroundnya beda, apanya segala macam beda. Kayak gue pernah kaget sekali dulu ditegur di Makassar, lagi ngantri mau boarding, tiba-tiba ada ibu-ibu yang nyolek, Garuda mana Garuda? Marah-marah nih ibu. Udah apa ini? Gue udah asik. Salah apa ya? Apalagi gue orang Sunda kan. Biasanya punten kan gitu ya kan itu maksud itu yang kadang-kadang bikin kita complicated gitu loh. Itu yang bikin komunikasi jadi complicated. Beda-beda gitu, background beda, bla segala macam beda. Apalagi public speaking. It's just one main show yang mau ngasih ke beberapa orang. Pasti harus banyak banget triki-trikinya. Benar. Berarti bisa disimpulkan mungkin Intan, Kang Dea, berarti public speaking itu tuh nanti mau apapun basic lu, mau apapun bidang lu sekarang itu tuh sangat penting sekali gitu. Karena kan ada beberapa orang yang bilang seperti ini, public speaking tuh hanya dibutuhkan untuk jurusan yang komunikasi ataupun yang kerja di marketing, kayak gitu-gitu. Ternyata enggak ya Kang, karena setiap orang tuh harus butuh public speaking seperti itu. Jadi kebutuhan mendasar. Intan nih orang manajemen nih. Ekonomi, administrasi. Orang yang sering di ini. Tapi dalam bekerjanya komunikasi kan?
harus. Ya harus. Pakai Apalagi vendor. sama orang finance, Iya benar-benar. Itu basic sih. Basic kan harus sama orang finance, sama temen apa namanya rekan kerja, rekan ya komunikasi gitu kan. Nggak bisa juga dah. Dan kita nggak bisa hanya sekedar sebuah tulisan yang ini tolong kerjain. Kadang-kadang kita kalau di KF kan ada NDA, pakai NDA kadang-kadang nggak selesai. Ya kita harus ngomong dulu. Gitu. Jadi nggak ada istilahnya orang nggak bisa komunikasi. Nggak kan? ada. Cuman memang kalau kita bicara public speaking, ada dua. Yang pertama persiapan, yang kedua latihan. Karena public speaking tanpa persiapan sama latihan menurut gua sih kayak sayur tanpa garam. Enggak juga. Ini lebih parah. Maksudnya parah kalau teman-teman semua mau ngomong sebagai public speaker, mau tampil di depan orang banyak, nggak ada persiapan, nggak ada latihan, that's stupid. Ya, jadi itu bunuh diri. Iya, menurut gua itu bunuh diri. Iya benar. Tanpa persiapan, tanpa latihan. Yang karena bukan anak sekarang ya, maksudnya gue banyak juga ketemu sama teman-teman, lo ngomong dong tentang ini, udah gampang gimana ntar. Saking gimana entarnya ada di luar kepala, bener-bener luar kepala. Bener-bener nggak kepikiran apa-apa. Ya, maksud gue itu adalah hal bodoh. Jadi jangan lakukan hal bodoh. Gitu kan, kalau sebenarnya itu momen yang baik, tapi jangan lakukan hal bodoh, ya harus ada persiapan. Karena orang yang udah persiapan pun kadang juga masih ngeblank juga, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ketika di depan kan, ketika kita show ataupun sebagainya seperti itu. Nah, menarik nih Kang. Kang dia itu merasa kayaknya gue punya nih jiwa-jiwa public speaker nih gitu. Nah, itu dimulai kapan? Apakah waktu zaman-zaman SMP, SMA atau SD mungkin? Atau inspirasinya dari mana sih Pak gitu ya Pak? Jadi kalau cerita itu jujur ya, saya nggak enak ngomong saya. Gua itu dulu sebenarnya teman-teman semua selalu ada di belakang layar. Oke. Ya gitu, kayak dari mulai kebetulan musik kan. Musik juga gue jarang di depan layar, selalu banyaknya di belakang layar. Ya krunya lah ya. Ya kayak main musik sama teman-teman, gue bukan singernya, tapi kan lebih ke arrange-nya yang ininya kan. Jadi emang banyaknya di belakang layar. Jadi emang dulu tuh ngomong gue terbata-bata. Nah, ini itu seru nih, kayak seru aku nih. banget itu gimana Nah, caranya ini Pak? mungkin untuk teman-teman juga ya yang dimulai nih, dulu gue ngomongnya terbata-bata. Sok dilanjutkan Kang. Jadi dulu tuh gue ngomong terbata-bata, kalau ngomong di depan orang banyak tuh banyak a e gitu kan, sampai kadang-kadang ada satu tuh kan nya masih ada, sampai kadang-kadang tuh ada satu baris kalimat yang tinggal gue baca tapi lama gitu kan, gitu kan, sampai akhirnya disitulah gue ngambil yang namanya pelajaran dan oke, I try gitu. Coba terus gue latih gitu kan, banyak nonton, banyak lihat, karena gue banyaknya nonton sih, banyak nyontek. Nggak apa-apa nyontek teman-teman semua, jangan pikir teman-teman semua nggak boleh nyontek aja, tapi nanti ketika teman-teman semua udah banyak nyontek, udah banyak referensi, baru tahu jati dirinya biasanya gitu. Oh, gaya lu kayak gini, gaya gue kayak gini gitu kan. Jadi memang itu proses, nggak instan. Makanya tadi gue bilang persiapan, latihannya gimana? Latihannya itu bukan cuma depan kaca ya, sorry ini. Jadi banyak orang yang bilang latihan aja di kamar depan kaca. Enggak, latihan itu teman-teman semua harus di depan orang. Jadi kalau dapat kesempatan ngomong. Jangan siapin juga mental. Iya, jangan yang nanti aja deh. Silakan si A dulu aja. Ini lebih expert. Iya, itu tuh. Jadi memang ketika teman-teman semua udah punya kesempatan, itu ajang latihan teman-teman semua. Matang dengan proses gitu. Karena nggak ada seorang presenter favorit siapa? Ada nggak? Kenapa? Ada punya presenter favorit nggak di? Sorry saya nggak dengar. Presenter favorit siapa ya? Siapa kalau misalnya Pak Rio? Kalau saya sih karena sering yang hiburan gitu ya Kang,
kalau gue pribadi kayak ngelihat nih bukan gimana ya, kayak lebih ke Raffi Ahmad gitu. Atau enggak VJ Daniel tuh suka. VJ Daniel. Ada VJ Daniel, ada Raffi Ahmad, punya karakter. Karakternya itu dibentuk ketika dia udah mulai proses. Iya. Lewatin 1 2 3 4 akhirnya udah oke, karakter gue gini gitu. Dan itu sama sekali nggak instan. Hari ini lo belajar, besok lo bisa enggak. Jadi emang ada proses, dan gue juga ngejalanin itu sampai akhirnya dalam proses gue belajar di kampus pun memberanikan diri. Jadi teman-teman semua jangan pernah berpikir gue tuh lancar-lancar aja, enggak, dilemparin pernah. Dilemparin ya udah mau nggak mau gitu ya. Udah gitu, turun pernah gitu kan, hal itu pernah terjadi. Jadi memang pengalaman-pengalaman kayak gitu tuh jangan sampai teman-teman semua merasa bahwa gue nggak boleh ngelewatin itu, enggak ya, jalanin aja, jangan nyerah itu langsung. prosesnya justru ya. Yes. Ya, proses. Oke. Jadi udah ngomongin pengalaman Pak Dea, ada nggak sih tips and trick gitu? Apalagi buat aku yang newbie gitu ya, jarang-jarang gitu bisa ngomong di depan banyak orang, itu ada nggak sih kiat-kiat? Kalau tips sama trik mungkin gue lebih kepada basically ilmunya kali ya, basically praktisnya, bukan ilmunya, basically prakteknya. Jadi kalau teman-teman ngomongin bicara di depan umum, yang pertama berani dulu. Is must ya, berani. Gimana cara ngolah berani? Lakukan yang paling sering gue lakukan adalah lakukan hal yang biasa gue lakukan untuk menghilangkan deg-degan. Contoh, kalau dulu sampai sekarang, gue tuh kalau misalkan mau bicara di depan umum dan gue ngerasa panik, itu gue melakukan push up, sit up dan lain-lain, loncat-loncat dan lain-lain. Itu iya, jadi buat ngelemesin. Oke. Karena gue biasanya suka kaku malah badannya. Kalau udah kaku, ini jadi teman-teman apa aja gitu loh. Karena macam-macam, biasanya macam-macam. Rio apa biasanya? Nah kalau gue kan nyanyi dulu. Iya emang gitu, lakukan nyanyi aja. Jangan tapain nyanyi gitu. Kalau Intan gimana Tan? Aku biasanya pertama kali waktu itu komat kamit sendiri. Iya, yang pertama biar berani adalah lakukan hal yang teman-teman semua memang biasanya ada kan ciri-cirinya ya. Asal jangan tidur, please. Ya, karena kalau tidur udah dia harus recovery. Iya, konsentrasi juga terganggu gitu. Ya. Apalagi tidur tuh ngelewatin waktu. Jadi 15. Iya, jadi gitu. Jadi teman-teman yang pertama berani, caranya berani gimana? Lakukan apapun gitu. Terserah makan banyak, enggak apa-apa, gitu aja dulu. Ngopi atau apa, ngobrol atau yang penting dilemesin dulu ya. Lemesin dulu, karena biasanya ada juga temen gue yang dia tuh host. Dia sering banget bridging. Dia ketika dia mau host, gue harus ketemu nih sama ini ngobrol aja, ngoceh bla 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 bla, ketawa-tawa bla segala macam. After that oke, no problem gitu, nggak jadi masalah gitu. Bahkan ada seorang motivator handal di Indonesia namanya Pak Jamil Azaini. Teman-teman mungkin banyak tahu ya. Pak Jamil Azaini itu kalau dipanggil Jamil Azaini, dia tuh selalu ada perform lari dari belakang ke depan. Salah satu trik mungkin itu. Itu trik. Dia ngakuin. Jadi kalau teman-teman semua merasa itu keren, enggak, itu tuh triknya dia. Buat ngelemesin badan sebenarnya ya. Dia lari. Itu tuh caranya dia. Jadi teman-teman semua kalau mau itu gitu. Maupun di acara formal sekalipun ya, teman-teman semua before-nya di belakang panggungnya, behind the scene-nya silakan mau ngapain gitu. Ya. Gitu. Itu yang pertama, berani tampil. Berani Berani dulu gitu. Kalau mengenai yang keduanya, tampil sistematis. Jadi kalau ngomongin sistematis, teman-teman semua kalau ngomong sekarang sih enak ya, udah ada skrip. Ya, makanya teman-teman semua jangan sombong. Kalau emang harus baca skrip. Ya, literatur juga udah banyak. Literatur banyak, skrip banyak, sering baca ya kan. Karena teman-teman semua nggak bisa yang namanya kalau kita mau lancar ngomong di depan banyak orang, pengetahuan kita sedikit. Ya. Benar itu. Ya, itu harus baca. Jadi teman-teman semua kalau ngelihat presenter radio, dengar presenter ngomong, ngoceh ini itu, kok benar terus? Iya, karena dia baca, Bos. Jadi jangan pernah berpikir bahwa presenter radio itu selesai dia siaran radio, dia diam-diam aja. Enggak.
dia tuh baca Baca lagi literatur gitu. apa segala macam. Di belakang panggungnya tuh ada tim kreatif yang ngasih bahan, nih lo baca, dibaca sama dia. Up to date harus ya. Iya, karena dia harus up to date ngelihat kondisinya. Oh iya, jadi teman-teman semua harus banyak baca gitu kan. Dan olah suara Ya. itu juga A, I, U, penting. E, O harus jelas gitu ya kan. Harus jelas, ininya harus dibuka. Jadi sebelum teman-teman ngomong di depan orang banyak, biasakan senam rahang kan A, I, U, E. Oh, ada ya? Iya, Biar nggak jadi ganggu, memang ya. harus di Rio kan sering nih dulu sebagai singernya kan. Singer. Dikit. Mama ya kan kayak gitu tuh. Harus jelas ya kan. Jadi emang itu penting teman-teman semua kalau udah bicara di depan umum, karena biasanya ini nggak mau kebuka kalau kita rahang ini nggak mau kebuka, kalau kita agak panik tuh rahang nggak mau kebuka. Iya saya pernah ngalamin. Jadi ngebelibet. Iya jadi ngomongnya tuh juga susah gitu. Keluar ya Yang kan. ada jadi kayak nge-rap gitu. Iya kayak gitu. Jadi teman-teman semua bisa buka biar ininya terbiasa, rahangnya terbuka. A, I, U, E, O. Huruf vokal aja, nggak usah A, B, C, D, E, F, G, konsonan kebanyakan. Jadi vokal A, I, U, E, O. Lakukan itu A, I, U, E, O supaya ininya rahangnya itu Mas ya, lentur. lentur. Tapi ada juga Kang, pernah saya juga baca itu tuh selain yang tadi yang di Kang dia sampaikan tadi, katanya harus di lidah dan bibir terus dimainin. Iya. Harus di giniin gitu Ya. kan biar nanti Iya harus. biar Kan makanya ada yang bla 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 bla. Iya. Gitu-gitu ada. Jadi yes, tekniknya macam-macam ya Kang. itu macam-macam teman-teman semua tinggal Cari referensi. bukan cari referensi, yang paling penting mau dipraktekin apa enggak. Iya. Biasanya tahu nih tapi nggak mau dipraktekin, itu penyakitnya. Udah. Karena merasa dirinya udah biasa, udah ini. Nggak bisa, teman-teman semua harus prepare gitu kan. Well prepare, latihan persiapan. Bahkan gua kalau di acara-acara penting kan gua tuh tulis apa yang mau gua omongin. Tapi prakteknya sih Pak, waktu aku nulis nih ya, pas mau udah manggung itu biar gitu loh, suka lupa gitu sama susunannya. Jadi kalau gue tuh selalu melakukan nulis dari dari assalamualaikum sampai assalamualaikum biasanya gue tulis. Jadi memang biasa gue tulis segala. Karena gue dulu pernah juga belajar tentang stand up comedy ya. Stand up comedy aja itu dia benar-benar nulis. Oke. Sampai punchline-nya ya, teman-teman kadang-kadang ada punchline yang waduh lucu banget, kesannya natural banget. Enggak, itu ditulis bos. Jadi jangan pernah berpikir bahwa itu tidak terkonsep. Enggak, teman-teman semua kalau ngomong depan umum harus punya konsep. Gitu loh. Jadi memang prepare itu penting. Makanya tadi kata Kang Dea yang gitu. Prepare itu penting, sering manggung gitu ya kan. Manggung, Jangan ini kan, jangan malu, jangan takut gitu karena jangan nanti aja deh. Nanti aja. Kapan? Enggak ada. Karena jam terbang juga ya menentukan ya gitu. Iyalah, jam terbang itu menentukan. Jadi kalau tricky itu yang hal-hal kayak gitu, kayak teman-teman semua misalkan ya mempersiapkan dirinya gimana, terus caranya gimana. Nah, ketika teman-teman semua udah ada di situ, nanti harus ngapain bla bla segala. Itu kan ilmunya banyak. Yang jadi masalah adalah teman-teman tahu, terus nggak mau praktekin, nggak mau dilatih. Yes. Ya kan, dilupain gitu aja gitu. Oh iya gue tahu ini gitu kan. Tapi nggak mau dipraktekin. Teori aja ya. Iya, just teori aja gitu. Jadi teman-teman semua yang kayak gitu-gitu salah. Kalau ngomong public speaking, ya lo well prepared. Ya. Tapi menarik nih Pak De, aku punya pertanyaan. Gimana sih caranya ketika audiensi kita tuh ternyata adalah orang-orang yang jabatannya jauh lebih tinggi dari kita atau usianya tuh jauh lebih tua dari kita. Itu gimana tuh caranya buat engage mereka ngedengerin kita, atau kita memposisikan diri kita tidak terlalu lebih tinggi dari mereka gitu. Belajar cepatnya teman-teman semua ikut teater. Wow. Teater. Apa hubungannya Pak? Iya, belajar jadi public speaker yang baik. Teman-teman semua yang gampangnya ikut teater. Kenapa? Teater tuh olah vokal belajar, olah Gestur belajar, ekspresif segala macam belajar semuanya. Kenapa tadi Intan nanyanya kita ada di posisi yang di situ partisipannya
lebih senior atau lebih apa ya kayak gitu kan. Kadang-kadang itu emang suka jadi hambatan buat kita kan. Wah, udah takut duluan ya. Ini sini. Yang paling pertama teman-teman semua adalah lingkungan itu akan sangat menerima bukan kondisi. Lingkungan itu akan sangat menerima personalnya lu. Pasti. Nah, siapapun lu. Apalagi ketika bicaranya dia orang di level tinggi, orang yang levelnya lebih tinggi itu akan lebih menerima orang yang wah dia di sini tapi dia berani ngomong, lebih menerima ketimbang teman-teman semua sama yang selevel itu malah nggak lebih menerima. Kenapa lu yang ngomong di situ, kenapa nggak gua? Bener nggak? Selalu ada kayak gitu. Iya, gitu. Jadi sebenarnya banyak orang yang bilang wah dia level ini, gua ngomong di depan ini nih orangnya gini. Salah. Justru orang yang levelnya lebih tinggi itu mereka lebih matang, lebih mature. Iya. Jadi ketika tahu wah ini justru dia lebih menerima karena dia mature. Wah ya bagus ya, udah belajar, udah ini segala macam. Tapi justru buat orang-orang yang kadang-kadang selevel itu yang malah jadi Justru tantangannya di situ. Itu justru menurut gua tantangan lebih berat ya. Kalau gua pribadi tantangannya di situ. Karena apa? Ketika gua di situ, ini partisipannya itu ya selevel. Jadi kadang-kadang mungkin bisa jadi besok gua yang ada di situ, dia yang ada di sini gitu. Iya benar. Jadi memang beda. Emang menurut gua tantangannya bukan ke yang lebih atas, tapi yang justru yang selevel. Oh, gua harus menggunakan bahasa yang mana nih yang masuk. Karena kalau ngomongin level atas, bahasanya udah pasti pakemnya gitu kan. Ya. Kayak kita misalkan ngomongin di depan pejabat, kan nggak mungkin kita yang hai nggak mungkin kan, pasti kan langsung nafas keluar suara perut langsung kan, yang tadinya kita suara tenggorokan kan keluar langsung suara. Baik Bapak Ibu yang terhormat, selamat pagi, selamat datang deh. Udah patternnya pasti gitu aja. Kalau udah ngomongin di depan orang yang lebih punya jabatan apa segala macam, lebih senior segala, pasti patternnya gitu kan. Ya. Cuman kalau kita ngomong di depan orang yang selevel, yang mungkin di bawah dan segala macam, itu justru yang kita harus lebih milih. Tricky banget ini kayaknya. Iya, justru itu yang lebih milih. Ini orang sukanya apa? Iya, benar. Ini orang ininya, itu yang trikinya tuh sebenarnya di situ. Kalau kita yang sepantaran, kalau gua jokes ini masuk nggak nih? Iya. Takut nanti malah diketawain, ih garing banget tuh Iya, atau apa gitu. Ih, jokes gitu zaman ya. kapan sih itu Iya, ya kan? lebih ini lagi kan gitu. Iya, justru challenge-nya di situ menurut gua sih. Kalau selama ini ya, kayak misalkan contoh kalau gua ngajar jadi fasilitator tentang public speaking di teman-teman MT. Ya. Nah, siapa nih teman-teman MT yang di sini ya, yang didikannya Kang Dia, boleh tulis di komen. Ini ada serunya di sini nih. Nah, ya, jadi itu malah tricky buat gua karena gua harus cari kata, cari jokes, cari apa kayak di situ kan ada praktek tentang impersonate. Jadi emang kalau kita kan suka belajar impersonate itu lebih ke ekspresif kan. Jadi kita ekspresinya gini, kalau ini ekspresi kan gua harus ngasih contohnya yang up to date. Iya. Ya kan? Mungkin yang Beda generasi. Tiba-tiba gua ngasih contohnya siapa? Zaman dulu. Ya, zaman dulu. siapa? Siapa ya kan? Iya, Terus bener. nyontohin olah vokal gitu kan dengan lagu yang up to date. Yang kadang-kadang gue lagu apa yang anak-anak ini tahu ya. Begitu gua nyanyi lagu yang enggak up to date kan, lagu apa itu? Ya kan? Nah, justru itu yang tricky karena kita harus mikirin seleranya mereka nih di mana. Ketika gua kayak misalkan ada biasanya kan teman-teman kalau habis belajar itu ada praktek kan. Terus gua harus menilai. Ya benar. Ya kan kayak gitu. Dia juga pasti ngalamin kan. Gue harus menilai karena gue yang saat itu sharing kan, gue harus menilai gimana segala macam. Terus dia bicara, contoh aja, dia bicara tentang sahabat misalkan. Buat dia sahabat itu menyenangkan. Ya. Tapi buat gue kan enggak kali, lebih kena begini kali. Iya benar. Iya kan, buat gue kan gitu. Nah itu jadi tricky. Oke, gue harus menerima. Oh ya buat mereka tuh yang penting have fun.
di klub izinkan yang kayak gitu buat mereka sahabat kayak gitu. Kan beda kayak sahabat kita ya zaman nggak tahu zaman lu zaman gua ya. Kalau zaman gua tuh sahabat enggak, sahabat tuh yang apa susahnya bareng gitu. Konotasi sahabatnya tuh beda. Ya. Anak sekarang konotasi sahabat ada yang penting asik. Nah itu kan tricky. Yang kayak gitu kan pesannya tuh gua nggak bisa sembarangan gitu. Tapi kalau udah yang lebih di atas justru menurut gua patternnya udah kebentuk. Dia akan begitu aja. Ya udah akan gitu aja. Oke. Jadi sahabat Sonora kalau ya kayak Hard Rock sama Sonora atau RRI. Iya. Yang suaranya bener-bener. Ya kan dia bener-bener berita hari ini. Itu di radio gue sering sering banget itu kan. Ya keluarnya itu gitu kan. Ya dia akan pattern mengayunnya gitu. Itu teknik karena itu basically tekniknya ada di situ gitu. Tapi udah bicara ke millennials apa, wah itu tricky banget tuh harus dikasih gini. Kadang-kadang juga gue sering banget ketika di millennials gue coba ini. Maksudnya di satu waktu coba tabrak ini, aduh nggak nyambung, pikir lagi apa nih. Jadi sebenarnya seorang public speaker tuh harus banyak ide ya. Harus banyak ide, banyak benar. literatur Dia gitu pasti ya. kan tiba-tiba, aduh sepi nih. Iya, aduh ini garing atau tadi gitu kan. Tapi show must go on ya kan ya. Kita harus tetap jalan nih gitu walaupun ya udah kita putar ide lagi gimana suasananya lebih hangat lagi lebih ini ya kan. Show must go on. Lu punya lead time. Lu punya bahan yang ini harus nyampe ini. Tapi ini nggak bisa nyampe nih kalau belum ini nih. Benar. Mikir apa ya? Oh, gua kasih ice breaking ini. Aduh, nggak nyambung lagi. Iya benar. Kadang-kadang kan kayak gitu kalau kita nge-host misalkan kalau kita jadi MC segala macam. Aduh, nggak nyambung lagi gimana? Makanya tricky gitu teman-teman semua itu harus praktek gitu loh, nggak bisa cuma dicerita kayak gue nih sekarang cerita kayak gini-gini teman-teman oh iya kayak gitu, tapi tricky gitu harus dilewatin karena kadang-kadang gitu ini aduh diginiin nggak kena nih tapi sambil kita nyampein materi itu di otak sambil mikir gue apain lagi Harus banyak akal banget. Iya. Nah kalau udah yang level atas dari pertanyaan itu justru nggak harus diapain. Udah justru ya. Oke, teman-teman semuanya, ya itu tadi beberapa tips dari Kang Dea. Kang silahkan Kang diminum terlebih dahulu, kan karena kan warung korpo ya. Nggak seru kalau misalkan kita nggak minum terlebih dahulu. Ini sponsor dari panitia. Sponsor. Belum ada ininya. Silakan. Oke. Nah, itu tadi tips dari Kang Dea. Silakan bagi teman-teman semuanya yang punya tips juga terkait dengan public speaking ini, silakan untuk ditulis di kolom komen. Nggak tahu nanti ini ternyata ini hal yang baru nih gitu. Boleh. Yes, atau tanya karena admin kita juga update untuk menjawab ya kan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Sharing dong pernah kayak gini gimana kayak gitu, nggak apa-apa. Ya gue juga bukan yang ahli ya. Kita di sini kan bukan yang expert. Kita kan sharing ini pengalaman gue dan kebetulan gue udah pernah semua ngejalanin dan ya gue kasih gitu kan kayak gitu. Dan karena ilmu public speaking itu tuh kayak nggak itu terus kan karena akan ada pembaharuan terus gitu. Teman-teman semua kalau teman-teman semua mau tahu ilmu public speaking itu setiap orang yang bawain pasti beda. Yes. Kayak gue dulu pernah belajar di kelasnya si Tanto Yahya. Gitu loh. Belajar sama Helmi Yahya yang adeknya. Ya, beda lagi. Itu udah kakak adik. Pattern yang berbeda gitu ya. Beda gitu loh. Terus gue belajar lagi ke beberapa presenter dan lain-lain. Itu beda-beda karena triknya beda-beda gitu. Karena biasanya referensinya banyak. Kayak gue dulu menghilangkan AE itu tricky. Gue pakai caranya rapper. Justru rapper ya? Iya caranya. Makanya rapper kalau ngomong baru cepet kan. Cepet tapi jelas ya kan? Cepet jelas. Pronounce-nya bagus. Yes. Kata-katanya yang dikeluarin jelas, cepet. Ya gue belajarnya dari rapper. Jadi teman-teman semua gampang caranya, tinggal cari aja tuh barang deskripsikan barangnya. Tapi dengan cepat. Ya. Contoh ya apa ya? Ini nih.
Ya, tapi jangan disebut ini mic, ya gue juga tahu. Iya. ini contoh. Ini benda berwarna hitam, ada jaringnya, ada tulisan warna putih, bisa dipakai buat ngomong dan juga bisa ditempel di sini. Kapan-kapan kita bisa bawa ke tempat lain supaya suara kita lebih bagus dan teman-teman semua di sini bisa belajar gimana caranya ngomong. Nah, Luar biasa. Bagi Satu nafas. ya, satu nafas. Bagi teman-teman tadi yang mau benda yang disebutkan oleh Kang Dia, silakan hubungi Kang Dia. Lihat aja di kolom chat ini. jadi gitu. Itu salah satu cara supaya teman-teman semua menghilangkan Oke. Sama kadang-kadang ada kata-kata yang sering muncul. Acap kali, bila mana, ataupun sering kali, terus keluar lagi sering kali. Kadang-kadang ngomong satu paragraf sering kalinya ada berapa Gitu ya. Nah, caranya gitu teman-teman semua belajar gitu. Deskripsikan salah satu benda apa aja yang teman pegang, langsung tuh maki-maki tuh benda. Tapi jangan disebut ini mic gitu. Kayak tadi kan gue bilang ini ada jaringnya, ada tulisan warna putih, bisa dibawa kapan-kapan teman-teman semua bisa belajar gimana caranya ngomong supaya teman-teman semua bisa lancar. Bla bla. Jadi itu mempercepat apa yang kita lihat, apa yang ada di otak langsung keluar. Oh, oke boleh nih. Tan, tadi kan kita ditanyain tuh sama Kang Dia, idola kalian siapa gitu. Sekarang kita tanyain Tan. Idolanya Kang Dia siapa sih? Idola gue untuk public speaking. Ya. Public speaking yang dari apa namanya? Dari dulu yang banyak sih penyiar sih. Oh, emang iya. Kalau ngomongin public speaking, kayak gue tuh suka banget sama Ronald. Oh, oke. Suratmaja. Ya. Ronald itu gue suka. Coki Sitohang juga gue. Oh, iya. Ya. Gue juga suka karena memang dia ini kan. Terus kalau yang sekarang yang lagi ngehits itu ada Surya Insomnia, tahu kan? Aku sih. Nggak tahu. Ini nah. Jadi teman-teman semua nggak banyak yang tahu sih ada Surya Insomnia ada. Jadi emang banyaknya yang basicnya mereka dari radio itu gue suka. Oke. Karena gue dari dulu pendengar radio. Oh. Benar. Karena di radio tuh emang unik ya Kang ya. Unik gitu. Apalagi teman-teman semua kalau denger drama radio. Iya benar. Udah pernah dengar? Iya. Yang Itu yang Ramadan sih dulu aku bisa ngedengerin. Jadi ada drama, tapi di radio. Iya. Bayangkan ada orang yang ceritain bikin drama di radio dan bisa bikin kita berimajinasi. ya. Padahal kita cuma mendengarkan saja ya. Segitu jagonya mereka. Jadi teman-teman semua itu belajar. Nah, sekarang juga ada tuh banyak teman-teman semua kalau ngomongin olah vokal gimana, ini gimana, teman-teman di YouTube banyak. Ya, Kayak gue tuh nonton How to Become. Itu si Gilang Dirga dan kawan-kawan itu kan. Mereka gimana caranya impersonate. Yes. Jadi acting begini itu juga belajar itu juga. Karena kalau ketika kita acting suara yang dikeluarin pun beda pasti. Kalau kita acting misalkan sedih. Ini kan udah tuh. Tapi kalau acting ceria kan nggak mungkin suaranya sedih. Acting How to Become, terus juga gue juga dengar radio pasti sampai sekarang itu gue dengar radio karena di radio itu menurut gue faedahnya lebih banyak ketimbang nonton film. Ya. I'm sorry ya, ketimbang nonton bukan movie ya, maksudnya televisi di Indonesia sekarang ya. Gue lebih suka denger radio ketimbang nonton televisi yang sekarang. Tapi emang menarik sih, radio tuh emang nggak ada matinya ya dari kita kecil sampai sekarang tetap menarik. Iya, karena nggak gampang lo teman-teman semua ngomongin. Kita juga ada teman kan kayak di episode 1 ada Ica di sini. Penyiar radio juga mantan. Tadinya penyiar radio, gimana teknik ngomong tapi sambil senyum. Iya. Sehingga keluarnya pun beda. Yes, benar, saya juga pernah baca seperti itu, Kang. Iya, dengar kayak gitu juga. Beda kalau teman-teman semua ngomong selamat pagi teman-teman iya, semua. Tapi itu kalau udah pakai selamat pagi iya. teman-teman semua. Oh, gitu ya. Benar. Ngaruh ke intonasi gitu ya. Ngaruh intonasi, ngaruh apa ya? Auranya juga nanti ngaruh. Oh, iya ini lagi begini nih kondisinya. Gitu. Nah, itu public speaking itu yang gitu-gitu teman-teman semua belajarnya, bukan hanya tentang hati-hati konten teman-teman semua jago. Ya, konten jago. Contoh misalkan teman-teman semua presentasi nih. Ya isinya presentasinya ya teman-teman semua udah pasti jago, udah.
Tapi balik Bagaimana? lagi ketika teknik gimana supaya pesannya sampai orang paham, ya ada teknik itu. Ada yang suara ditekan, apa segala macam. Contoh kita sambil praktek ya, misalkan. Contoh ada tulisan jauhi narkoba. Intan bacanya gimana? Nah, Jauhi narkoba. Arya gimana? gak mungkin kan kita jauhi narkoba, kan gak mungkin Oh, kan? gitu. Gak mungkin kayak gitu kan? Jauhi narkoba. Gitu. That's Ya kan, jadi teman-teman banyak ada jauhinya dikencengin. Iya. Jauhi narkoba. Misalkan jauhnya yang jadi teman-teman semua yang kayak gitu-gitu tuh itu dipelajarin. Jadi pesannya apa? Jauhi narkoba. Misalkan kayak gitu. Gak mungkin jauhi narkoba. Udah nggak ada yang jauh bos. Lu nyuruh orang tapi lu aja ngomong kayak gitu, gitu ya kan? Gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. itu membahasakan kalimat sebenarnya. Iya, jadi kalimatnya itu memang intonasinya ada yang dimainin, ada yang kayak teman-teman. Misalkan apa ya? Ingat. Ting ting. Ya kan itu iklan ya. Iklan. Itu iklan masyarakat. Jadi itu tuh salah satu cara gimana kita supaya orang ngeh gitu loh. Oh pesannya ini bisa diulang-ulang kata-katanya. Ingat. Ting. Meskipun ingat tapi begitu ingat apa ya? Oh iya pemilu, zaman itu kan pemilu kan. Oh iya ingat pemilu gitu kan. Jauhi narkoba dikenceng. Jauhi narkoba. Oh iya, jauhi narkoba. Kayak kita gimana? 3 besar. Kan 3 besar. Kan enggak mungkin. Iya. Enggak mungkin. Epic. Tapi sambil epic kan epic. Jadi iya kan, epic kan di situ kan kalau kita lihat pengertiannya epic itu kan apa ya? Kayak semangat membara gitu kan. Epic, ceria apa segala. Epic ya kan. Kayak gitu. Enggak mungkin epic. Iya, benar. What the mean? Iya, jadi teman-teman semua harus belajar juga gitu, harus ada yang ditekan, harus makanya kadang-kadang tuh ada salah satu kalau kita tahu Ari Ginanjar atau seorang Mario Teguh kalau ngasih ini deg tuh bikin kita nangis, itu bukan karena kontennya, kadang-kadang karena suaranya menggelegar, terus intonasinya, hingga iya mulai. Nah yang kayak gitu. Karena itu tuh juga harus dipelajari ya. Gitu. Ya itu yang Intonasi dipelajari. seperti apa, Jangan pengucapan seperti flat. apa. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya akan presentasi tentang sebuah ini yang namanya ini. Kemudian yang Bapak ada Ibu nanti sekalian. pesertanya tidur. Yang ada Bisa tidur, bukan bosan. Iya. Mulai begini-begini. Kalau udah kayak gitu udah nggak didengar. udah gitu ya. Apa sih? Jadi gitu. Banyak sih. Sebenarnya kalau ngomongin sharing lebih enaknya memang ngobrol gini. Iya benar-benar. Ketimbang kalau ngomongin sharing kayak saya ngajar gitu atau saya sharing di depan banyak orang itu kan ada waktu ada apa. Tapi kalau kayak saya tuh masih suka tuh ngumpul sama teman-teman yang mereka memang public speaker. Masih suka ngumpul sama teman-teman yang itu gitu loh. Oh ini gimana sih kalau kayak gini sharing kayak gitu. Nah itu biasanya enak belajar kayak gitu. Apalagi nih kayak si Kang Dea ini dan Intan juga biasa kan tiap tahun kita tuh akan menerima karyawan baru ya Kang, selalu ngasih sharing. Nah ini salah satu media yang kita gunakan sekarang ini ya podcast ini karena kami pun juga merindukan untuk berbagi ya kepada teman-teman semuanya. Kapan lagi? Nah ini di podcast inilah gitu kan kita mencoba untuk masif lah ya Kang untuk memberikan ilmu-ilmu kepada teman-teman semua melalui KF Korpu ini. Ya, gitu. melalui podcast ini. Jadi teman-teman semua tinggal nonton aja. Ya, tinggal nonton saja. Insya Allah dapat ilmu. Gitu. Dapat ilmu. Tapi bener loh Kang, saya beberapa ngikutin ya itu dari episode 1 sampai 13 itu semakin hari semakin lanjut ini podcast
engagement dari teman-teman tuh sangat banyak Kang gitu, dilihat dari udah banyak yang subscribe gitu, mengkomen, bahkan di IG melalui DM di KF Korpu ya, KF Korpu itu banyak tuh, tolong carikan lagi judul-judul lebih menarik lagi. Nah salah satunya itu public speakingnya paling banyak nih Kang, gitu paling banyak paling nanti. Nah ada juga Kang, waktu itu saya juga pernah baca di DM dari teman-teman semuanya melalui Instagram ya gitu, ada pertanyaan seperti ini Kang gitu, gimana nih jikalau saya orang yang punya keterbatasan, mohon maaf ya ini teman-teman, misal keterbatasan mungkin agak kagok untuk pengucapan, mungkin kayak gitu ya Kang, atau mungkin saya tidak memiliki keterbatasan tidak seperti yang lain. Nah saya masih bisa punya kesempatan nggak untuk menjadi public speaking? Gimana itu Kang? Gini teman-teman semua, kalau ngomongin keterbatasan teman-teman semua, Taufik Puji nih yang lahir nggak punya tangan, nggak punya kaki. Yes. Pasti tahu kan teman-teman semua. Kalau nggak tahu, please tolong nontonnya yang begitu gitu loh. Iya, dia itu terlahir nggak punya kaki, nggak punya tangan, ya kan. Dan dia jadi motivator kok, dia sukses kok. Sukses Jadi kok, ya? iya, jadi memang itu salah satu contoh teman-teman semua, kalau ngomongin keterbatasan bisa apa aja bisa. Itu bukan kendala yang besar gitu ya Kang? Bukan kendala yang besar, tinggal mau apa enggak. Tapi yang jelas kalau ngomongin public speaking, yang pertama kalau keterbatasan teman-teman semua dibicara ya memang agak sulit. Ya, oke. Mungkin hal lain Ya. gitu kan. Tapi kalau teman-teman semua so far selama ini teman-teman semua masih bisa ngomong, masih bisa ngomong lah gitu, masih bisa belajar, gas aja gitu loh. Nggak pernah kok, nggak, karena public speaker itu nggak pernah dilihat ini ganteng apa enggak. Nggak ada ini ganteng ini enggak, tetap yang akan dilihat wah dia bagus bawainnya dan kontennya bagus. Atau suara lu cempreng atau apa, nggak masalah juga ya Kang? Masalah Yang penting bisa, itu juga bisa Nikta Gina suaranya si cempreng itu jadi penyiar radio ya diterima kan? juga di masyarakat. Dan enak didengar ya justru. Enak didengar ya. Makanya teman-teman semua itu alasan sih sebenarnya, tinggal teman-teman semuanya mau apa enggak, ready apa enggak ngejalanin prosesnya, karena itu enggak instan kan yang kayak gitu. Betul sekali gitu. Intan mungkin ada satu lagi nih yang menarik. Kita ngomong di publik gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih pakem-pakemnya yang kita tuh ada yang dia tuh nggak boleh disebutkan di publik? Apa aja tuh kira-kira Pak? Oke. Kalau ngomongin yang nggak boleh, teman-teman semua kalau ngomong di publik jangan pernah menjudge partisipan. Misalkan ada orang yang ngomong salah terus langsung salah, itu salah. Jangan ya, itu mematikan reputasi lu sebagai seorang speaker. Iya, karena apa? Nggak boleh. Kalau udah di depan itu terima aja dulu. Kalau mau perbaiki, gunakan bahasa yang bagus. Baik, misalkan dia salah dalam misalkan ada pertanyaan, terus ada argumen ilmiah. Kalau ilmiah kan bisa disalahin. Kalau nggak ilmiah nggak bisa disalahin. Itu karena pendapat. Nah ini misalkan ilmiah, misalkan 1 + 1 jawabannya 2, dia jawab 3 misalkan. Itu kan ilmiah ya, benar-benar bisa dibuktikan. Terus bilang salah, nggak boleh. Jadi gunakan cara yang lain, misalkan mohon maaf Pak itu belum tepat, tepatnya itu 2. Karena secara ilmiahnya 1 + 1 sama dengan 2, kayak gitu. Jadi benar-benar nggak boleh menjudge di depan umum, itu nggak boleh, karena itu matiin karakter kita. Gitu. Terus yang kedua nggak boleh baper. Baper tuh gimana Pak? Baper banyak kayaknya. Iya, kadang-kadang tuh kita sebagai speaker suka ada yang nyeletuk, alah ini, lupakan dulu. Ya, itu biarin aja. Tapi kalau teman-teman semua udah jago, biasanya itu bisa jadi bahan. Dibalikin lagi. Malah itu tuh jadi konten untuk nge-bridging nanti. Oke, gue dapet gitu kan. Gue dapet. Pengennya ini. Gue kasih gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Tapi kalau teman-teman semua yang jam terbangnya belum banyak, biasanya langsung yang, aduh kenapa ini sih? Nggak usah, lewatin aja proses itu, karena itu nggak usah terlalu dihiraukan ya. Itu 1-2 orang, karena mungkin 1-2 orang kayak gitu, tapi ada 10 orang yang sebenarnya nunggu. Ya
nunggu Jadi jangan apa fokus sih? kepada yang itu ya Kang. Iya, kayak gitu teman-teman semua. Tapi emang yang paling utama adalah menjudge. Kalau di depan umum menjudge itu totally salah, karena benar-benar nggak boleh ketika kecuali meeting. Kalau meeting terserah dah. Iya, kalau meeting ngomongin ini itu salah apa sih? Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau lu sebagai seorang yang show-nya gitu kan, terus menjudge partisipan salah, udah next, fix, lu nggak bakal diundang lagi. Iya. Fix. Karena Orang udah malas juga. Udah malas. Gitu ya. Orang alah katanya pasti itu macam-macam. Karena ya kita tuh pintar itu nggak kita sendiri. Iya. Yang lain kan banyak. Banyak yang pintar juga. Jangan pikir orang partisipan yang nonton lo itu lebih nggak pintar daripada lo. Enggak. Iya. Benar. Bisa jadi dia nanya bukan berarti nggak ngerti, bisa jadi dia Cuma ngetes. penasaran aja ya, benar Ngetes. juga. Iya kan kayak gitu. Jadi jangan pernah underestimate sama partisipan. Lakukan dengan baik yang gitu. Ya, nah bagi teman-teman yang juga memiliki cerita yang menarik juga mungkin ya selama menjadi public speaker atau menjadi narasumber atau sebagainya, ya silakan untuk langsung saja bikin di kolom komentar juga seperti itu, ya. Nah, Kang kayaknya kita udah hampir di segmen-segmen terakhir nih ya Kang ya, gitu, nggak kerasa ya gitu. Mungkin sebelum ke pesan yang kesan nih untuk sobat KF Korpu, mungkin ada satu lagi Kang. Saya cuma mengklirkan di sini. Menurut Kang Dea, penting nggak kita untuk les public speaking gitu? Atau cuma otodidak doang gitu? Kalau bisa les syukur. Ya. Pastilah itu mah. Cuman otodidak bisa. Ya. Yang paling penting kalau ada kesempatan lakukan. Karena lu les, lu kursus, kesempatan nggak lu ambil udah percuma. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada ya istilahnya hambatan untuk belajar tuh nggak ada. Nggak ada. Jadi belajar bisa di mana aja. Kalau bisa les syukur karena lu akan lebih pede kan pasti kan. Yes. Kalau misalkan udah pede ya lu akan berani buat ambil take. Oke, gua ambil ini kesempatan ini. Kalau biasanya kalau orang nggak kursus akan ada ragu-ragu. Gimana ya? Ada takut salah gitu ya. Ada takut salah apa segala. Tapi memang dua-duanya itu tetap harus proses ngelewatin yang namanya ambil resikonya. Iya. Trial dulu ya. Trial. Jadi syukur-syukur teman-teman semua bisa les. Ya. Bagus itu. Tuh ya teman-teman ya. Jangan takut ya. Jangan takut ya. Karena sekarang juga banyak kan seminar-seminar gratis kayak gitu kan. YouTube aja banyak. Tinggal cari aja. Iya, browsingnya apa? Lu masanya di YouTube. Di YouTube yang dicari apa? Oke, Intan mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi sama Kang Dea, mumpung nih masih ada Kang Dea di sini. Apa lagi ya? Ada nggak sih sebenarnya kita kan sebagai speakers berarti ada tanggung jawab tersendiri ya, beban moral kita punya pegang. Tapi ada nggak sih sebenarnya hal negatif atau positif dari seorang speakers gitu? Negatif ya gini, kalau teman-teman semua positif negatif, positifnya seorang speaker adalah dia pasti akan ketika teman-teman sukses di dalam suatu show lah maksudnya kayak gitu ya. That's a start for your buat perjalanan lu ke depannya gitu kan. Makanya jangan pernah sia-siain kesempatan itu, maksudnya teman-teman semua jangan bodoh juga. Jangan bodoh itu maksudnya jangan asal-asalan gitu. Jadi ya prepare gitu. Ketika teman-teman semua prepare ngejalanin, salah pun ada di situ, salah pun tapi teman-teman semua belajar dari situ gitu. Dan teman-teman semua bisa next ke depannya. Dan itu baik buat teman-teman semua. Belajar itu baik kalau kata Rinso kan. Kotor itu baik. jadi ya prosesnya dijalanin gitu kan. Tapi kalau ngomongin negatifnya, yaitu kadang-kadang hati-hati sama apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Benar. Itu kadang-kadang apa yang kita ucapkan itu matiin kita sendiri gitu. Ya kayak tadi gue bilang, kalau tiba-tiba kita udah bagus nih, di akhir tiba-tiba menjudge. Iya. Udah selesai. Apalagi kalau kita show-nya tuh live ya Kang ya. Gak bisa jadi itu lebih parah lagi. Itu udah. Kayak persiapan tuh sangat penting banget teman-teman. Makanya prepare. Jadi teman-teman semua jangan
hancurkan reputasi teman-teman Yes. semua cuman karena ya hal tadi menjudge dan lain-lain gitu. Iya. Ya, jalan aja, so must go on aja jalanin gitu. Sip. Oke, aku pikir udah cukup sih kalau dari Cukup aku. ya. Kalau dari gua pribadi juga lumayan ya. Banyak ilmu yang sudah disampaikan tadi ya oleh Kang Dea ya. Itu tuh nggak berasa kita tuh kayaknya udah 1 jam udah Iya, sampai nggak nih kerasa kayaknya. loh, udah lebih kayaknya kan. Udah lebih kayaknya. Oke, kita masuk ke closing statement aja kelihatan ya. Kita mungkin langsung dari Kang Dea mungkin pesan dan kesannya untuk insan Kimia Farma atau Sobat KF dimanapun berada, juga penonton yang di luar Kimia Farma pun juga Kang, terkait dengan public speaking ini seperti apa Kang? Oke. Public speaking bukan bakat, Oke. bisa dipelajari. Yang paling penting adalah lakukan persiapan sama latihan. Udah itu aja. Oke. Persiapan, latihan. Jangan lupa baca ya Pak. Oh iya, salah satu persiapan itu baca. Jadi teman-teman semua. Oke, itu dari Kang Dea, dari Intan. Oke, tadi prepare dan berani tampil sebenarnya. Oke, thank you. Kalau dari saya pribadi, kalau misalkan itu emang semua yang udah disampaikan tadi udah ada di diri teman-teman semuanya, ya itu juga bisa untuk menjadi ladang cuan kali ya Kang ya. Ya benar kan gitu. Mau tahu nanti teman-teman kalau misalkan yang Jangan hostnya kasih tahu bagus. cuannya. Kalau dikasih tahu cuannya ntar saingan gue banyak. Ya benar. Aduh salah ngomong nanti gue nggak diundang lagi di sini. Ya saingan kita nanti banyak kalau Iya, tahu benar-benar. cuannya ya. Jadi teman-teman kalau tahu cuannya bahaya kita. Iya bagus. Jadi makanya itu teman-teman itu ya memang banyak juga kan dijadikan orang-orang lain untuk jadi cuan, mungkin jadi sebagai host untuk pernikahan ataupun penyiar radio atau sebagainya seperti itu ya. Jadi sangat bermanfaat sekali public speaking ini teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk selalu belajar mengupdate pengetahuan kita ya gitu. Ada lagi mungkin yang disampaikan? Saya rasa cukup. Cukup ya, cukup. Nah, itulah tadi episode podcast KF Korpu Warung Korpu kita pada hari ini episode ke-14 ya. Kami sangat senang sekali menerima komen-komen dari teman-teman semuanya. Alhamdulillah semuanya positif ya Kang, dan selalu menunggu informasi-informasi terupdate lagi dari KF Korpu itu sendiri, dari Warung Korpu. Nah, kami juga ingin mengingatkan kepada teman-teman semuanya, bagi teman-teman nih yang ingin mengetahui info-info update terkait dengan learning, mungkin informasi terkait dengan seminar-seminar atau webinar ataupun training-training sebagainya, jangan sungkan untuk memfollow Warung KF Korpu. KF Korpu ya, Instagram kami di @kfkorpu, dan juga di YouTube juga bisa ya untuk mendapatkan info-info update lainnya. Ya, saya rasa cukup untuk podcast kita hari ini. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih Kang Dea ya. Tetap ya protokol. Terima kasih Intan juga sebagai host. Kita tutup podcast kita episode 14 ini tentang public speaking. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Thank you guys.